فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masih berada pada as-su'al wal jawab, tanya jawab yang diajukan oleh salah satu jamaah kepada beliau waktu itu. Halaman 44 bagian bawah. Pertanyaan yang ke-11, hal wasailu dakwah tauqifiyah? Apakah sarana dakwah, media dakwah itu tauqifiyah? Terhenti, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tauqifi itu maksudnya berhenti. Berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini pertanyaannya, hal wasailu da'wati tauqifiyatun? Apakah sarana media dakwah itu tauqifiyah? Al-jawab, jawabannya, wasailu da'wah wa ahdafuha tauqifiyatun. Sarana dan fasilitas atau media dakwah itu serta target dan tujuannya itu tauqifiyah. Terhenti di atas dalil. Ini yang dikenal dengan kaidah apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya semua perantara atau sarana atau media yang menghantarkan kepada tujuan yang wajib, maka sarana tersebut menjadi wajib. Tujuan dakwah salafiyah adalah agar menyebarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Sehingga sarana-sarananya yang digunakan untuk berdakwah tersebut seperti yang diajarkan kemudian diamalkan, pastikan sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun alatnya seperti mikrofon atau papan tulis atau yang semisalnya, itu termasuk wasail yang diperbolehkan. Paham ya? Termasuk wasail, media yang diperbolehkan untuk digunakan menyebarkan dakwah. Kita lihat, wa amma naw'un min wasail dakwah, adapun dilihat dari jenis atau macam media untuk berdakwah, fa huwa laysa tauqifiyan. Maksudnya tauqifi itu bahan yang didakwahkan, yang untuk mengajarkan kepada manusia itu tauqifi, terhenti di atas dalil, enggak boleh sembarangan. Paham maksudnya ya? Adapun alat yang dia gunakan, sarana atau media yang dia gunakan untuk dakwah, nah itu tidak tauqifi. Bahkan apa? Papan tulis bisa. Dulu mungkin belum ada, tapi asal usulnya kan ada yang semakna dengan papan tulis. Sebagaimana Rasulullah pernah suatu ketika menggariskan kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, di mana? Di tanah. Tapi kan nanti kan tujuannya kan sama dengan papan tulis. Untuk menjelaskan, menggambarkan bahwasannya biar paham. Kemudian beliau menjariskan garis-garis yang lain. Akhirnya beliau bacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Syahidnya apa barakallahu fiik? Mungkin kalau kita lihat zaman dahulu, zaman Rasul, papan tulis kayak gini enggak ada. Paham ya?
Tapi ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan menggariskan di tanah atau yang semisalnya, itu menunjukkan bahwasannya maksud tujuannya sama, memahamkan. Bisa dipahami ya? Adapun media-media tadi itu enggak masalah, papan tulis, spedol, ya kan? Kemudian pengeras suara seperti ini. Kata beliau, jadi yang diinginkan dengan wasail dakwah tauqifiyah ini yang mana? Kita katakan adalah bahan yang dia dakwahkan dan tujuannya itu dua-duanya tauqifiyah. Tujuannya berdakwah bukan mencari ketenaran, bukan mencari harta, bukan mencari barakallahu fiik agar dia mendapatkan nama viral, bukan. Tujuannya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya syar'i atau tidak? Syar'i. Pastikan wasailnya juga syar'i. Namanya yang dia jadikan bahan untuk dia dakwahkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun media, alat-alat yang digunakan untuk dia berdakwah seperti meja, papan tulis atau pengeras suara, itu tidak tauqifi. Paham maksudnya? Termasuk amrun jaizun, perkara yang diperbolehkan. Kita lihat kamukabbiratus saut, seperti pengeras suara. Ya kan? Kata beliau bukan tauqifi, seperti pengeras suara. Wa wasailun nashr, dan media-media untuk menyebarkan seperti internet atau yang semisalnya, atau fotokopi, ya kan? Print-printan. Wa i'tal jawaiz, dan memberikan hadiah. Kadang-kala orang kalau dikasih hadiah kan semangat, ya kan? Semangat untuk barakallahu fiik, mempelajari ilmu, menghadiri kajian ilmu. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Jadi pahami baik-baik ya. Bahan di dalam mendakwahkan agama Islam ini, sumbernya tauqifi, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham? Tidak boleh menggunakan logika, akal atau yang semisalnya. Tapi alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah, alat-alatnya bisa dipahami ya. Seperti papan tulis, pengeras suara atau yang semisalnya, itu amrun jaizun, perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Bisa dipahami ya? Naam. Soal pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-12. Yaqulu ahadus sahabah radhiyallahu anhum, in kana ahaduna liyaslim la yuridu illa dunya, fama hiya illa ayyam hatta yakuna al-islam ahabba ilayhi. Ini pertanyaan yang akan diajukan oleh beliau kepada Syekh Zaid bin Hadil Madkhali asbabullah waktu itu. Salah satu sahabat berkata, tidaklah setelah seorang di antara kami masuk Islam, melainkan tidak lain yang dia inginkan adalah dunia. Ini awal permulaan. Karena waktu itu Rasulullah sering bagi-bagi harta kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan harta yang banyak. Adapun yang sudah lama masuk Islam dikasih pembagian sedikit. Nah, mungkin wajar waktu itu ada di antara mereka ingin masuk Islam itu gara-gara ingin dunia. Itu awal permulaan. Yang namanya manusia kan lemah. Imannya itu enggak langsung kuat itu enggak langsung ya, proses. Nah, fama hiya illa ayyam, maka tidaklah hal tersebut kecuali hanya beberapa hari. Sampai benar-benar Islam itu lebih dia cintai daripada dunia. Mungkin di awal permulaan gara-gara dunia awal permulaannya, ya kan? Mungkin awal permulaan gara-gara ingin dapat hadiah atau ingin dapat harta. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata agama Islam itu dengan adanya ilmu menolak itu semuanya. Bahwasanya ketika dia mempelajari agama Islam murni karena Allah Subhanahu wa taala, saat itulah dia sadar. Al-jawab, jawabannya, hadza sahih fi bidayatul amr. Penting ini ya. Ini benar, di awal permulaan kadang-kala yakunul insanu qalilal ilm. Bisa jadi kadang-kala di awal permulaan manusia itu ilmunya sedikit. Sehingga bayangan dia mungkin dengan belajar ini kami akan dapat dunia atau yang semisalnya. Paham ya? Atau karena dunia yang dia inginkan. Wal imanu dhaif, dan keimanan masih lemah. Wa mahabbatud dunya hiyal ghalibah, dan kebanyakannya cinta dunia. Itu wajar. Awal permulaan wajar. Tapi dengan berjalannya waktu, paham dunia itu hanya sesaat, itu pun sekali, itu pun enggak selamanya, sehingga dia sadar bahwasanya enggak mungkinlah kita mencari ilmu karena dunia. Ya kan? Tapi bagaimana caranya? Nah, dia mengubah pemikiran di awal permulaan yang awal mulanya dia mencari ilmu gara-gara dunia. Paham? Akhirnya dia mengubah apa? Bahwasanya ketika dia mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, dia akan mendapatkan dunianya secara otomatis. Bisa dipahami ya?
bukan semata-mata karena dunia. Kita lihat, lakin idza tamakkana minal ilm wa tamakkana al-iman min qalbih. Akan tapi ketika sudah mapan ilmunya dan mapan imannya di dalam hatinya, intaqala min halin ila halin huwa atyab wa afdal bisababi ma hasala lahu minal ilm syar'i sahih. Lihat ini. Akan tetapi ketika sudah mapan ilmunya, paham ilmunya, dan semakin kuat kokoh imannya di dalam hatinya, berpindahlah dari suatu keadaan menuju ke keadaan yang lainnya, yang lebih baik, lebih afdal. Sebabnya apa? Sebabnya apa yang telah dia dapatkan dari ilmu syar'i ini sebabnya. Karena ilmu syar'i ini enggak mungkin mengajak kita untuk apa? Mencari dunia. Tapi dengan antum belajar ilmu syar'i, dengan mengejar akhirat, itu secara otomatis dunia itu datang gitu loh. Paham ya? Naam. Karena apa? Keinginan kuat kita targetnya adalah akhirat tadi. Kalau orang tujuan kuatnya itu akhirat, apa? Kata Rasulullah SAW, dunia akan datang dalam keadaan mungkin dia sudah mengatakan sudah cukup. Dunia datang sendiri. Tapi kalau targetnya dunia, nah barakallahu fiik, maka kata Rasul SAW apa? Tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali yang sudah tercatat untuknya. Enggak lebih dari itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini pentingnya mempelajari ilmu syar'i. Semakin kita belajar ilmu syar'i, semakin paham, mengamalkan apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an Sunnah, itu kehidupannya semakin tenang dan nyaman. Kalau kurang percaya bisa antum buktikan kan bagaimana tenangnya ketika orang paham ilmu syar'i. Kemudian di lingkungan majelis ilmu. Nah, beda dengan orang ketika di luar sana yang jauh dari majelis ilmu, yang tidak pernah belajar, tidak pernah duduk di majelis ilmu, itu cuacanya lain. Walaupun taruhlah musim dingin pun rasanya panas gitu loh. Paham ya? Panas dengan panas apa? Syubhat, ya kan? Syubhat, syahwat. Tapi di saat dia itu sering menghadiri majelis ilmu, mempelajari ilmu Al-Qur'an Sunnah, rasanya hati itu adem, ayem, tentrem. Paham ya? Nyaman. Nah, kenapa? Karena senantiasa hati tadi disirami dengan ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman 46. Pembahasan yang baru, pelajaran yang kedua kata beliau, karena pelajaran pertama sudah kita lewati. Awal kemarin yang mukadimahnya, pembukaannya itu ya. Nah, kata beliau ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Bab ma jaa fil ilm. Bab dalil yang datang mengenai keutamaan ilmu. Sudah kami jelaskan berkali-kali dan terulang-ulang bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Yang mana kalau orang berjalan di dunia ini dengan cahaya, dia akan berjalan dengan nyaman dan tenang. Karena ibaratnya kalau orang berjalan di dunia ini tanpa ilmu, berjalan di kegelapan. Kalamnya Al-Imam Ibnu Jauzi, hafal enggak Izam? Kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Sebagaimana perkara yang sudah ketahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblis yuhassinul insan itfa'an nur. Di sana ada oknum iblis laknatullah alaih berusaha di hadapan manusia untuk madam dengan cahaya tadi. Liyatamakkan minhu fid dzulmah. Tujuannya agar apa? Agar manusia itu terjatuh dalam kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl, kata beliau. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan apa? Kegelapan kebodohan. Ilmu itu cahaya. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dinukilkan dalam kalam yang sangat masyhur ketika beliau mengadukan tentang jeleknya hafalannya kepada siapa? Al-Imam Waqi' rahmatullahi alaih. Apa kata beliau? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Artinya apa? Waktu itu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berkata, aku telah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau membimbingku agar meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau berkata, i'lam bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ketahuilah, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Syahidnya ilmu itu cahaya, barakallahu fiik. Semakin antum dan kita berada di atas ilmu, itu semakin kita berjalan di muka bumi ini, di dunia ini dengan terang benderang.
Karena Rasul SAW meninggalkan umatnya bukan ditinggalkan dalam keadaan gelap. Bukan ditinggalkan dalam keadaan gelap, ditinggalkan dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi syariat sudah jelaskan semuanya. Agama Islam sempurna. Paham ya? Terang benderang, bagaikan apa? Malamnya bagaikan apa? Siangnya. Jelas semuanya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa kata Rasul alaihi wasallam? Taraktukum ala misl baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Artinya apa? Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih terang benderang. Malamnya itu bagaikan apa? Siangnya. Karena jelas sekali syariat ini. Yang halal halal, yang haram haram, ya kan? Yang syubhat diperintahkan untuk meninggalkan, ya kan? Nah, seperti itu. Yang halal jelas, yang haram pun jelas, perkara samar tinggalkan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyeleweng, menyimpang daripada cahaya yang terang tadi, yaitu Al-Quran Sunnah, melainkan dia akan binasa halik. Bayangkan itu. Makanya kalau kita ingin senantiasa tersinari, terpancari oleh cahaya, nah dalam kehidupan ini ya, ilmu yang kita harus dapatkan. Ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat dalilnya yang beliau sebutkan di sini, karena Imam Bukhari juga menukilkan dalilnya sini ya. Nah, karena yang kita baca ini kan Kitabul Ilm dari Sahih Bukhari. Wa qouli ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Di awal permulaan dulu sudah pernah kita bacakan. Ya, mungkin ada beda sedikit, cuman di awal permulaan dulu oleh beliau disebutkan juga di bab pertama itu mengenai keutamaan al-ilm, atau barakallahu fika wa na'am, keutamaan ilmu di pelajaran yang pertama dulu. Beliau juga berdalilkan wa qul rabbi zidni ilma, iya kan? Di awal permulaan halaman 11 itu. Naam. Di sini beliau nukilkan lagi wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi Rasul SAW diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Padahal beliau adalah apa waktu itu? Adalah orang yang paling berilmu. Itu pun masih meminta apa? Diminta untuk meminta kepada Allah Ta'ala tambahan ilmu, bayangkan itu. Bukan tambahan harta. Harta bisa dicari. Tahta pun itu enggak diinginkan. Tapi apa yang diinginkan? Al-ilm. Al-ilm. Ilmu apa yang diinginkan sini? Idza utliqa al-ilm fal muradu bihi al-ilm syar'i. Kalau diitlaqkan lafaz ilm, belajarlah, carilah ilmu, utlubul ilma, maka yang diinginkan dengannya ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ilmu dunia yang semisalnya. Lihat ilmu al-qira'atu wal 'ardu 'ala al-muhaddis, ini nanti yang kita bahas nanti. Yaitu membacakan hadis dan menyodorkan hafalannya kepada seorang muhaddis. Itu kadang-kadang termasuk sarana tata cara di dalam apa barakallahu fik mengambil ilmu. Kadang-kala seorang santri membacakan teks atau hadisnya, nanti gurunya mensyarah misalkan. Atau kadang-kala dia santrinya setoran hadis. Di hadapan gurunya menjelaskan. Termasuk sarana dalam mencari ilmu juga. Mafhum? Naam. Wara'al Hasan was-Sawri wa Malikun al-qira'ata jaizah. Dan juga Al-Imam Hasan al-Basri dan juga Al-Imam Sawri dan Imam Malik, mereka berpandangan bahwasanya al-qira'ah jaizah. Membacakan hadis di hadapan syekh, di hadapan gurunya itu termasuk perkara boleh. Memang boleh. Paham ya? Kadang-kadang seorang guru minta agar santrinya, muridnya membacakan hadisnya, kemudian gurunya mensyarah. Paham ya? Atau kadang-kadang barakallahu fiik, santrinya itu bukan membaca dari tulisan tapi dari hafalannya. Kemudian gurunya mensyarah, itu juga masuk juga. Atau kadang-kadang gurunya baca langsung, kemudian jelaskan satu persatu. Jadi untuk masalah at-tahammul, pengambilan ilmu itu beraneka ragam caranya. Faham ya? Nah, untuk masalah ada penyampaian ilmu juga bermacam-macam. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Ketika beliau mengawali dengan bab majaa fil ilm, itu maksudnya adalah majaa fi fadilatul ilm wa ahli. Itu bab dalil-dalil yang datang mengenai keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Sudah kami jelaskan berkali-kali juga hadis yang sahih. Keutamaan ahli ilm dengan ahli ibadah itu bedanya apa bedanya? Kalau ahli ibadah manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Sedangkan ahli ilm manfaatnya untuk dia dan orang lain. Sebagian ulama berdalilkan hadis yang membunuh berapa? 100 jiwa. Awal mulanya yang dia bunuh berapa?
99 jiwa dia bunuh. Datang kepada ahli ibadah, bertanya tentang taubat. Apakah masih ada peluang taubat? Aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada waktu untuk taubat? Masih ada peluang untuk taubat? Kata orang tadi enggak ada, dibunuh sekalian. Lihat, ahli ibadah dibunuh. Berarti apa? Ahli ibadah kalau hanya bermodalkan ibadah tanpa ilmu, barakallahu fiik, itu enggak bisa menyelamatkan diri sendiri dan enggak bisa menyelamatkan orang lain. Dirinya selamat enggak tadi? Enggak selamat, terbunuh kan? Orang lain ini pun belum selamat. Iya kan, karena belum dapat solusinya. Datang kepada ahli ilm, setelah genap berapa ratus tadi? 100 jiwa dia bunuh. Datang kepada ahli ilm bertanya tentang taubat. Apakah ada peluang antara aku untuk taubat? Apakah ada penghalang? Apakah masih memungkinkan bertaubat? Apa kata ahli ilm tadi? Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalang-halangi antara dirimu dan taubat? Dikasih solusi yang terbaik. Selamat gak ahli ilm ini? Selamat, gak dibunuh kan? Dan bisa menyelamatkan orang lain. Makanya Rasul SAW mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Lihat itu. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu permisalannya bagaikan bulan dibandingkan semua bintang-bintang yang lain. Bintang-bintang yang ada itu. Antum lihat bintang-bintang yang ada sinarnya, ada cahayanya, tapi hanya menerangi dirinya sendiri. Sedangkan bulan, antum saksikan bagaimana? Menyinari, menerangi seluruhnya. Ya kan, menunjukkan bahwasanya keutamaannya itu besar. Itulah keutamaan ahli ilm dan keutamaan al-ilm. Oleh karena itu, motivasi dan dorongan para ulama mengenai semangat dalam pelajari ilmu syar'i itu banyak sekali. Apa potongan Nizam dalam Diwan Syafi'i yang sangat bagus sering ana nukilkan itu, orang harus belajar, enggak ada dilahirkan langsung punya ilmu, enggak ada. Proses dulu, belajar dulu. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Kemudian falaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, itu bagus sekali. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Falaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah karena tidak ada seorang itu dilahirkan langsung berilmu. Enggak ada. Paham ya? Nah, kemudian tidaklah sama saudara yang punya ilmu dengan orang bodoh. Ya kan? Sampai-sampai kalau antum melihat belajar nahwu itu biasanya sering dinukilkan itu syawahid dalam nahwu mengenai apa? Ketika masuk dalam bab laisa. Mengenai pembahasan seputar laisa itu yang dinukilkan seringnya pantunnya masalah ilmu itu juga. Apa itu? In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Syahidnya itu, falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Enggak sama. Jika engkau bertanya tentang diriku kepada orang lain, tentang diriku, tentang mereka, niscaya enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Memang enggak sama. Enggak sama. Di antaranya ayatnya yang jelaskan enggak sama. Banyak kan ayat mengenai perbedaan antara orang yang bodoh dan orang yang berilmu kan? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Enggak sama. Orang yang beriman ada ilmunya. Orang fasik kebodohan yang ada pada dirinya. Enggak sama. Kemudian dalil yang lain, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama? Nah, orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu enggak sama. Kemudian dalil yang lain, apa? Raihan. Dalam hadis enggak masalah. Dalil yang lain diantaranya adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai diangkatnya derajatnya orang yang berilmu. Berarti menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, yang jahil itu enggak diangkat derajatnya. Itu pun bukan hanya satu derajat saja diangkatnya, beberapa derajat. Naam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Lihat, yang berilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani
wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Sehingga dengan penjelasan yang sudah kami jelaskan serta penukilan dari kalam sebagian para ulama tentang keutamaan ilmu, pastikan kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa meluangkan waktunya. Paham ya? Menyisihkan waktunya untuk mengambil ilmu tersebut, untuk mempelajari ilmu tersebut, untuk mengambil bagian warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para nabi dan rasul ketika mereka meninggal dunia tidak meninggalkan dinar wala dirham. Yang mereka tinggalkan apa, Hizam? Al-ilm. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi mereka tidaklah mewariskan dinar wal dirham, tapi yang mereka wariskan, yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kita tutup dengan kisah yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sering ana nukilkan ini sebagai motivasi. Suatu ketika beliau sedang berada di pasar Madinah. Kemudian beliau berkata kepada penduduk pasar, orang-orang yang sedang dagang, jual beli, transaksi atau yang semisalnya, ya ahlas suq, ma a'jazakum. Ana nukilkan semakna ya, wahai penduduk pasar, alangkah ruginya kalian. Akhirnya panik mereka, dagang jual beli kok dibilang rugi, ya kan? Kalau jual beli untung kan dapat keuntungan kan berarti enggak rugi, tapi mereka berpikir kenapa kok dibilang rugi? Akhirnya mereka bertanya, ada apa ya Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, di sana di masjid, awal mulanya beliau belum menyebutkan masjid, riwayat yang lain, di sana ada orang bagi-bagi warisan. Kalian masih tetap di sini, enggak ikut mengambil bagian tersebut. Akhirnya mereka bertanya, di mana? Di masjid. Kata Abu Hurairah anhu. Akhirnya orang-orang di pasar ini berbondong-bondong pergi ke masjid nyari warisan. Mungkin bayangannya warisan itu uang gitu lah, harta gitu ya. Nah, setelah sampai di masjid, yang dilihat cuma orang baca Al-Quran, orang belajar Al-Quran, orang mengkaji Al-Quran. Akhirnya balik lagi mereka ke pasar. Setelah balik ke pasar, ditanya oleh Abu Hurairah anhu, apa yang kalian dapatkan? Nah, mereka mengatakan tidak ada pembagian warisan. Nah, kemudian Abu Hurairah anhu mengatakan, apakah kalian melihat mereka di sana orang baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ilmu Al-Quran? Kemudian kata orang-orang jamaah yang pergi ke pasar tadi, iya, itulah warisan Rasulullah SAW. Maksudnya warisan itu ilmu, bukan harta. Paham ya? Nah, nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.